matiin. Mulai besok-besok, kalau mau ke masjid, kalian wudhu di rumah masing-masing. Enak aja ngambil-ngambilin air di sini. Barangan. Astaga. Bangun. Maaf Pak Bowo, kok pintunya dikunci? Kan bentar lagi maghrib. Ajannya masih lama, 15 menit lagi. Lagian kalian ngapain sih buru-buru kemari? Wah, mau dapat pahala banyak. Lantainya habis saya pel, ntar kotor lagi. Udahlah, saya mau pulang dulu, mau pulang aja. Pak Bowo, kan buang hajatnya bisa di toilet masjid. Saya nggak kayak kalian, boros-boros air. Saya kalau buang hajat, mandi semua di rumah. Masa kita mau ngusuk masjid harus nunggu Pak Bowo buang hajat dulu? Iya ya, Pak Bowo makan hari makan nggak bener. Semenjak dia jadi pengurus masjid, ini masjid keseringan dikunci. Kenapa masjid dia sendiri? Astagfirullahaladzim. Jamaah masjidnya sok kerajinan. 15 menit lagi mau ajan udah pada datang. Mau pakai listrik, lampu dinyalain, kipas angin dinyalain, dibilang hemat disangkain pelit. Payah. Emang susah ngadepin orang-orang terbelakang. Apa-apa mesti dibilangin. Saya aja yang mau jadi pengurus masjid, nggak pernah tuh pakai air masjid. Mau mandi di rumah sendiri, mau BAB di rumah sendiri, mau wudhu juga di rumah sendiri. Payah deh pada. Mana mau maju masjidnya, kalau jamaahnya bisanya cuma ngambur-ngamburin doang. Kunci masjidnya jatuh ke kloset. Sepi banget, pada kemana warganya? Tahu nih kagak ada yang pada datang warga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru atuh. Bingung kemana kampung. Sepi banget. Asal gue lagi butuh aja. Atuh ada orang pisah. Mana warga? Satu doang. Lagi lu ngagetin aja lu. Lu gue lihat nih, pelanga. Set pelanga plongo. Pelanga begini-gini kayak orang salah buantal. Ini gue mau nanya sama lo. Apaan? Itu ngomong-ngomong, Pak Bowo meninggal ngapa dia? Lu nggak tahu, Par? Buset deh, meninggalnya itu tragis banget. Jatuh dari kamar mandi, terus tungsep ke lubang kloset. Pas banget kayak lagi buang hajat. Lo kalau ngomong serata-kata lo, asal nyeblak aja kayak pintu kos-kosan. Nah, orang begitu. Pak Bowo itu kan pengurus masjid. Pantes dia tuh meninggal lagi sholat, apa ngambil wudhu. Ini menyungsep dalam kloset. Par, udah mati milih-milih. Ini namanya kuasa ilahi. Malaikat maut mau nyabut kapan aja ya udah, itu aja. Kok banyak lawan? Iya. Kemudian, tuh, jangan tanda-tanda lagi. Lebih banyak amat, Pak. Kodong. Step, pelan-pelan. Muka lu begitu kan gua. Gua jauh-jauh dari Babelan nyariin lu, Jak. Gua lagi nganggur. Gua denger lu kerja di proyek ya? Udah tenang aja, lo gak usah pusing. Lo ikut kerja bareng gue. Proyek galian. Galian kabel apa gorong-gorong? Galian kuburan.
Galian kuburan. Serem amat, Jak. Ya. Urusannya sama orang mati. Ya iya, masa sama orang hidup. Banyak banget laron sih. Dari mana nih? Larut itu asalnya dari rayap. Rayap asalnya dari dalam tanah. Dalam tanah kuburan dong. Ya iyalah tanah kuburan, masa iya tanah abang? Kan kita di kuburan, bukan di tanah abang. Iya, kalau tanah abang mah rame. Masa gue jadi kagak enak ini. Kasih kucing, ini jangan begini juga, sakit hati sama Sophia mah. Masa lari di sini sih. Kita pergi aja yuk. Batok kelapa setengah. Pergi kemana? Ane kan tinggalnya di sini nih. Ini rumah Ane, nih genteng rumah Ane. Ane boboknya di sini tiap hari ngopi semuanya. Mandi doang kagak di sini. Lagian enti sih ketimbang ame laron doang yang terbang. Bukannya Bukan apaan? Lu berdua nakut-nakutin gua lu. laron doang yang terbang. Kan bukan. Itu yang terbang. Ya bukan apa? Lu mau kemana? Ane mau ke situ. Apa lagi? Ane sih. Berani, masih udah tuh. Wah, sini. Bukan yang berani, takut situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Haji. Bagaimana? Keluarga almarhum sudah ada bisa dihubungi? Maaf Bang Haji, keluarga almarhum Pak Bowo adanya di Kalimantan. Dan itu juga nggak bisa datang, nggak punya ongkos. Ya, ponakannya sih bilang agar pamannya segera diurus. Enak banget tuh ponakan ya. Ngomong punya ongkos. Kita di sini suruh ngurusin paman ya. Iya tuh. Nah, makanya ngurus mayat ini nggak pakai biaya apa? Kayak kapan nggak pakai beli apa? Betul. Kalau yang meninggalnya orang baik sih nggak apa-apa kita urus ya. Lah ini almarhum Pak Bowo itu meskipun dia pengurus masjid, tapi dia tuh suka bengis sama jamaah. Betul, Bang Haji. Udah. Gak usah memperguncingkan orang yang sudah meninggal. Haji, ini sih maaf kata. Bukan maksud hati mau menggunting atau kagak. Tapi masalahnya mendadak ini malam banyak banget anak terbangan. Apaan musim hujan juga belum? Jangan-jangan pasti itu mah. Panci biasa. Pasti. Panci. Pasti nih dari jenazahnya Pak Bowo. Udah. Jangan suka menduga-duga yang gak baik. Pada masuk tuh laronnya. Jul, oh di dalam ada siapa? Lu ngeliat Aron? Gue tahu di sini gue banyak. Iya gak ada sendirian mayatnya. Kenapa jenazahnya ditinggal sendirian? Malah pada kumpul di sini. Habisnya yang meninggal orangnya kagak gaul sama kita kok Haji. Biarin aja nggak usah ditemenin. Astagfirullahaladzim. Gak boleh membicarakan jenazah seperti itu. Sudah meninggal. Masuk. Astagfirullahaladzim. Jenazah itu. Jangan-jangan ini yang disebut ajab. Sebab selama hidupnya Pak Bowo jadi kudus panutan. Demen banget minta duit karena maka sama anak-anak yang pada ngaji di masjid. Yang ngajar anak-anak ngaji di masjid kan saya. Kok bisa-bisanya Pak Bowo narik uang dari santri? Lah, emang kok ngaji selama ini nggak tahu kelakuannya Pak Bowo selama ini jadi pengurus masjid? Saya kagak tahu. Ya udah, sekarang saya kasih tahu. Begini ceritanya kok ngaji. Sini. Kalau mau ngaji di sini harus bayar iuran bulanan. Satu anak 20 ribuan. Ya? Lah, bukannya gratis ngaji sama pengaji.
Ngaji sama Ko Ngaji emang gratis. Tapi ngaji di sini di masjid ini kan harus pakai iuran. Emang masjidnya disewa ya Pak Bowo? Gimana sih lo? Kan pakai penerangan itu harus bayar listriknya. Pakai air wudhu juga harus bayar airnya. Kalau lo pada ngaji kan harus adem tuh. Terus pakai kipas angin juga harus bayar. Mana ada fasilitas masjid yang gratis? Hah? Kalau lo pada nggak punya uang, pulang aja sono. Minta uang sama emak lo. Ayo pulang. Nggak deh. Pakai fasilitas masjid gratis. Enggak. Jangan dibawa pulang tuh. Quran sama. Awas lo. Astagfirullah. Kebangetan banget jadi manusia. Bocah mau ngaji dimintain bayaran, mau sholat mintain bayaran, segala wudhu dimintain bayaran. Sungguh terlalu dia. Astagfirullahaladzim. Saya benar-benar nggak tahu. Itu dia Bang Haji. Pak Bowo selama hidupnya ini paling demen banget dah tuh mintain duit cara maksa sama anak-anak yang pada ngaji di masjid. Makanya deh nih, mayitnya kena ajab di Rubung Laron. Sudah. Apapun yang almarhum lakukan selama itu, jangan diperguncingkan lagi. Dia kan sudah jadi jenazah. Saya khawatir ini menjadi fitnah buat jenazah. Sekarang kita urusin dan kita makamkan jenazah almarhum malam ini juga. Ini juga Bang Haji. Namanya jenazah itu harus segera dimandikan, dikafani, disolatkan dan dimakamkan. Malam ini juga kita urus pemakaman jenazah. Ada salah satu hadis yang mengatakan mengapa kita harus mempercepat pemakaman. Begini, kalau dia orang yang takwa, kita mempercepat dia untuk bertemu dengan iman. Apabila dia seorang pendosa, kita mempercepat dia supaya lepas dari fitnah-fitnahnya. Kayak laron masuk ke mulut gua. Dia lapar kali. Jelas gua lapar, tapi kagak makan laronnya juga. Lu udah tahu gua lapar, bukannya diajak makan, diajak ngobrol. Udah. Itu sih ngomongnya kayak petasan cepet. Ayo deh, warung yuk. Ah, gitu dong. Mana warungnya? Sono. Enak. Ini. Bang, bangun bang. Apa bang? Bang. Bang belum takut. Ih, abang. Bang, emangnya abang tuh kagak dengar apa ada suara ketawa? Bang, ih, bang, serem. Mana serem bang? Coba sini. Mana serem bang? Kamu tuh ya. Tuh, makin dekat nggak suaranya? Ini namanya ada yang lagi nelfon dan ada. Tapi kok kenapa ada dringnya? Diganti nih. Iya udah kalau gitu diganti aja nada dering dangdut ini, Bang. Tapi kalau diganti lagu dangdut, abang yang capek dijogetin terus sama kamu. Jebra, Ya Bang Haji. ntar ini bangku dua-duanya pindahin. Ya Bang Haji, nanti saya pindahin. Udah Jul, aku yang kencengan. Lu sama itu. Coba intip lihat, sama apa kagak? Drum airnya tolong diisi penuh ya. Iya kok Ngaji. Tapi ini si Tarjo lama banget ya nyalain airnya di belakang.
Kong Haji, Ya, mesin pompa airnya nggak mau nyala, Kong Haji rusak. Gimana nih? Airnya nggak mau keluar. udah sekarang ambil air dari rumah kalian masing-masing. Ya, ngangkutin pakai ember dong, Kong Haji. Ya mau gimana lagi? Jenazah kan harus dimandikan. Yaudah yuk, bantuin saya ambil air dari rumah saya yuk. Yaudah ayo. Astagfirullahaladzim. Ayo, ambil air. Cepat. Ya, Kong Haji. Bentar dulu nih, ada telepon. Assalamualaikum. Pak Ahmad, maaf mengganggu. Ini siapa ya? Jimmy Pak, penggali kuburan. Oh, Jimmy. Ya Jim, ada apa Jim? Gini Pak, ada yang meninggal. Pengurus masjid. Nah, mau dimakamkan sekarang. Saya sudah coba telepon Bu Indi sama Pak Junaid, tapi HP-nya nggak aktif. Jadi saya langsung telepon Pak Ahmad, gitu, maaf. Yaudah, gini aja. Kamu tunggu sana, saya kesana sekarang ya Jim ya. Iya Pak, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, abang mau kemana bang? Abang harus ke Kober dulu. Malam-malam gini abang ke kuburan? Ih, serem bang. Ya mau gimana lagi? Ada yang meninggal malam ini minta dikuburin, Ainun. Tapi kan, kok dikuburnya malam-malam sih bang? Emangnya kagak ada hari esok apa? Ya, Bang maunya juga dikuburnya besok, tapi permintaan mereka dikuburnya malam ini. Tapi kan Nun takut bang ditinggal sendiri. Makanya sebelum bobo doa tidur, udah insya Allah aman semuanya udah. Kalau bobo abang harus buru-buru nih, kasihan nih Jimin nungguin ya. Bang, tapi nanti kalau misalnya ada suara ketawa lagi gimana? Nih, abang bawa suaranya, abang bawa dia. Abang kantong ini ya. Kamu sendiri sekarang ya. Good night. Udah tidur. Udah, abang harus jalan. Jak, Jim, Dek. Iya Pak Ahmad. Dek, Pak. Tuh yang ada titik itu, nah di situ digalinya ya. Jimmy, adek, ini lu gali biar cepetan. Kenapa harus cepet-cepet sih? Lo nggak tahu. Nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang tidak boleh ditunda. Yang pertama, sholat apabila sudah tiba waktunya. Yang kedua, jenazah. Nah, apabila sudah tiba. Nah, yang ketiga, wanita. Apabila sudah ada calon suaminya yang sekufu. Lu tahu dari mana? Makanya ngaji di masjid. Jangan molor mulu. Ente kebanyakan beletak-beletok. Kapan ngegalinya nih? Poni. Mau gali gimana? Orang mau pakai senter. Ini yang megang pacul, lu situ. Pak, gali Pak. Maaf Pak Ahmad. Saya mau pamit bantuin Kong Haji Amin ngurusin jenazah. Silakan Pak. Saya juga kebetulan udah mau pergi juga kok sebentar lagi kok. Saya juga Pak Ahmad. Saya tinggal dulu ya. Tinggal apa meninggal? Tinggal. Lu nyaut aja lu kalau lagi ngomong kayak tilang sawah. Udah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, ini tolong digali ya. Iya Pak. Iya, Pak. Yang cepat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, buruan yang cepet tadi disuruhnya. Tadi manja apa lebar sih? Manjang. Jangan sama bikin klaster. Udah mati juga masih aja nyusahin orang lain. Kita kan jadi capek ngangkat-ngangkat air dari rumah tetangga. Li, lu inget nggak Li? Waktu bawa jadi pengurus masjid, dia itu perhitungan banget sama air. Iya, bukan cuma perhitungan, tapi dia tuh pelit banget sama air. Jangan pakai air. Kalau mau main air di rumah sendiri sana. Namanya wudhu pakai air. Masa pakai debu? Tayamum dong. Mereka ini kalau main air lama. Dilama-lamain malah. Kan bayar listriknya mahal. Bayar bulanannya mahal, tahu nggak? Bayar air di sini itu kotak amal yang ada masjid di sini Pak Bowo. Tapi saya ini pengurus masjid. Jadi saya yang bertanggung jawab atas fasilitas yang ada di masjid ini. Matiin. Mulai besok-besok,
Kalau mau ke masjid, kalian wudhu di rumah masing-masing. Enak aja ngambil-ngambilin air di sini. Barangan. Astagfirullahaladzim. Bangun. Bisa baca nggak sih? Coba baca itu. Dilarang tidur di dalam masjid. Maaf ya Pak, saya habis dari perjalanan jauh. Saya jalan kaki dari Purwokerto mau ke pesantren di daerah Banten. Dia ini musafir, Pak. Tapi dia nanti ngotorin air liurnya ke karpet ini. Jangan tidur sembarangan dong. Cuci kan pakai air. Airnya butuh banyak. Ngerti nggak? Maafin saya ya Pak. Kalau gitu saya mau wudhu dulu, sekalian nanti mau sholat. Ya udah, wudhu sana. Wudhu kenapa bawa tas? Wah. Hei, kalau mau wudhu jangan di situ. Itu buat mandi. Wudhu di situ tuh. Saya mau mandi dulu Pak, sekalian saya mau ganti pakaian. Bayar infak dong, 10.000. Maaf Pak, emangnya harus bayar dulu ya? Gimana sih? Semua itu harus bayar. Di terminal aja buang air kecil bayar. Tapi ini kan masjid Pak, ini bukan terminal. Emang bukan terminal, tapi kan sama-sama bayar. Bayarnya itu pakai duit, bukan pakai daun. Pak Bowo, dia musafir dari Purwokerto mau ke Banten. Dia jalan kaki, berarti dia nggak punya duit. Iya Pak Bowo, apa-apa diduitin. Jangan ikut campur ya. Urusan masjid itu urusan saya. Saya yang tanggung jawab. Kamu kalau mau sholat sana. Sebelum pintunya saya kunci. Gih, sholat. Ya udah. Kalau emang Bapak nggak suka dengan kehadiran saya di sini, lebih baik saya sholat di masjid lain saja. Kalau gitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, kamu bayar. Saya kunci aja kamar mandinya. Loh, kok kamar mandi dikunci juga, Pak? Ya harus dikunci lah. Nanti kalau ada orang hambur-hamburin air gimana? Kalau kalian mau sholat aja sana. Sebentar lagi pintu masjidnya juga saya kunci. Almarhum Pak Bowo, sewaktu jadi pengurus di masjid, itu orang paling perhitungan banget sama air yang dipakai masjid. Sekarang dia sudah meninggal. Mandi jenazahnya aja, dia kesulitan air. Emang begitu aja lo pada ngeluh. Emang lu doangan yang dibikin susah. Gue juga diikut-ikutan susah. Ngangkutin sampai 5 kali balik. Otek juga pinggang gua. Airnya sudah penuh. Udah Kang Haji. Ya udah kita mandikan jenazahnya. Ayo Kang Haji. Ayo. Kita ngegali ini nih. Kalau banyak larat begini. Udah, galinya lanjutin besok aja. Jangan. Ini kan jenazahnya mau dimakamin malam ini juga. Mendingan sekarang kita selesaiin ini buru-buru. Ntar keburu jenazahnya datang. Iya makanya. Gimana mau cepet? Ini laran banyak banget. Udah itu, lampunya matiin. Biar laronnya kabur. Oh iya bener. Laron itu senangnya sama cahaya. Matiin. Laran itu senangnya sama Petromak, bukan sama Center. Bisa ngomong sama Poni Matiin. Lu, ente mau ngapain? Takut aneh, gelap begini jadi serem. Ente sebenarnya takut apa sih? Takut laron apa takut gelap? Takut suasana kuburannya. Poni. Potong juga nih Poni. Ngobrol terus. Nih laronnya udah hilang. Gali buruan. Awas kaki kepapak yang ada nih sama cangkul. Sekarang kita bawa ke masjid untuk disalatkan.
bantuin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sadari awas. ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? Hebat ide gua kan? Gak ada laron yang berani ngedekat. Takut sama asap. Asap si asap, tapi jadi horor begini. Ah, mana pedas banget lagi. Kita ngegerendang melulu dari tadi kerjanya. Gali, udah gali, biar cepet kelar. Mikirin tuh cakep-cakep yang enak-enak. Bayangin fulusnya, upahnya. Jadi semangat galinya. Ya. Kok bisa amblas? Makin tuh. Tolong buka pintunya. Iya, Kong Haji. Waduh, Kong Haji, pintunya dikunci. Ini juga dikunci, Kong Haji. Kuncinya dipegang siapa? Aduh, Kong Haji. Kuncinya sama yang di dalam keranda, Kong Haji. Sama almarhum. Betul, Kong Haji. Aduh, berat aku. Kong Haji, ini berat nih. Kerandanya turunin dulu ya ke bawah. Bener Kong Haji, ini berat banget nih mayitnya. Turunin biar. Ayo, yuk. Awas, nanti. Pelan-pelan. Ya. Jadi kuncinya ditaruh di mana? Pasti di rumah, Kong Haji. Kan selalu dibawa pulang. Mas. Betul, Kong Haji. Asal Kong Haji tahu, semenjak Pak Bowo jadi ketua masjid, lah masjid udah kayak rumah pribadinya. Lah kita jamaah, jadi kayak numpang. Betul, Kong Haji. Astagfirullahaladzim. Amat masjid. Astagfirullahaladzim. Lah ngapa? Astagfirullahaladzim. Ya, Pan. Kunci. Dikunci. Tuh kan, biasaan banget Pak Bowo. Pintu masjid pakai dikunci kayak rumahnya diewek. Siapa yang mau masuk, tuyul. Ya udah lu buka deh. Lu kan mantan. Oh, mantan tukang kunci. Ya, pas banget kalau ngomong. Mau ngapain lo? Lah mau sholat, Pak. Siapa yang mau ronda? Sholat apaan? Subuh udah lewat. Sholat zuhur masih lama ntar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Pak Bowo. Kita ini mau sholat duha. Sunnah. Sholat duha. Itu sarung buat apa? Pasti lo mau molor kan? Iya kan? Nggak bisa. Ntar buka aja kalau mau sholat zuhur doang. Pak Bowo mau jelek sangka aja. Lah mau sholat kagak boleh. Astagfirullah, Pak Bowo. Orang mau ibadah, nggak boleh. Dosa, Pak Bowo. Dosa. Paling tahu urusan dosa itu gue. Gue ketua pengurus masjid ini. Jadi gue yang punya aturan di masjid ini. Dengerin ya. Masjid ini dibuka kalau sholat isya, subuh, lohor, asar, ame maghrib. Selain sholat 5 waktu, masjid ini ditutup. Mentang-mentang
yang jadi ketua masjid. Iya enggak? Segala bikin peraturan seenaknya. Emang di masjid yang bangun nenek moyangnya? Ay, bener-bener tuh, aduh. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini masjid kan dibangun mau infak warga. Masjid main dikuasain aja. Yang bikin gua lebih bingung lagi, bukan sebelah atas pintu masjid doang begini kunci, kotak amal diangkut. Kalau nggak maling kali. Kalau ngomong kata-kata, ini di masjid udah nggak boleh sholat, mau sholat di mana gua tanya. Yang ketemu misalnya. No, lu duluan gua depanan. Gua depanin sama aja Pak Om. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Maaf, Bang. Saya mau ketemu sama pengurus masjid ini. Pak Bowo. Iya. Yaudah, santrin yuk. Ayo, Bang. Pak. Bentar. Ada yang nyariin Bapak nih. Ada apaan sih? Ini begini, Pak. Saya disuruh sama Pak RW dari Kampung Kenanga untuk pinjam mobil jenazah ini, Pak. Buat ngantar jenazah warga kami, Pak, ke pemakaman. Kan Kampung Kenanga punya mobil jenazah juga. Kok pinjam kemari sih? Mobil jenazahnya rusak, Pak. Justru itu saya datang kemari buat minjem mobil jenazah ini, Pak. Pak, mobil jenazah ini nggak dipinjemin, tapi disewa 1 juta sekali jalan. Bapak, yang meninggal ini udah nggak mampu. Nggak mungkin, Pak, bayar 1 juta. Nggak sanggup bayar, Pak. Ya udah kalau nggak sanggup, potong aja rame-rame. Udah, mobilnya saya mau pakai. Di mayat kok gale, main gotong aja. Ya enteng kali gotong mayat. Oh. Emang paling-paling Pak Bowo mah. Kawan ada orang meninggal, butuh mobil jenazah. Mobilnya dipakai kayak mobil pribadi. Pantes juga kagak. Makanya tuh, mobil jenazah diduitin. Ini kan fasilitas masjid sini ya. Aduh, bener-bener ya tuh. Jarang masukin kotak amal. Jikirnya paling lama di masjid. Hei, cepat jikirnya. Kalau mau lama-lama di rumah aja sana. Takut. Tidur apa lagi? Gelap, Bra. Pelan-pelan, loh. Lu masih takut aja sama si Lukman. Siluman. Abo, Oh, mana lagi nih? Abo. Mau dimatiin lagi lampunya. Lampu begini matiin. Biar nggak boros bayar listriknya. Masih mau jikir lagi? Kagak. Jul, kita balik aja, kita balik. Hei, yuk, no, ke sono. Sekarang liatin aja kondisi masjid Haji. Gelap gulita. Ngaji juga sih. Masa orang kayak Pak Bowo diangkat jadi ketua pengurus masjid. Udah begini jadinya. Astagfirullahaladzim. Saya baru tahu. Dan saya mohon maaf karena saya tidak memperhatikan situasi masjid. Memang salah saya terlalu percaya sama Prabowo. Terus gimana nih Kong Haji? Mayatnya pengurus masjid ini mau disolatin di mana? Bingung juga Kong Haji. Sekarang kalau kita ke rumahnya,
kita juga nggak tahu posisi kuncinya di mana. Salahnya almarhum juga sih. Masa masjid kebanyakan dikunci? Jadinya kan orang yang mau sholat kan susah. Sekarang dia udah meninggal, mau disolatinnya aja susah, nggak bisa masuk masjid, Pak Haji. Ini namanya jenazah pengurus masjid ditolak sama masjid. Udah deh, sebaiknya jenazah Pak Prabowo dibawa ke masjid lain supaya bisa segera dikebumikan. Tapi Kong Haji, masjid yang lain kan jaraknya lumayan jauh dari sini. Sementara ini mayatnya udah berat banget, udah kayak mikul bongkahan batu. Iya Kong Haji, itu aja gotong-gotong berat banget. Gimana ini? Kayak pundak mau patah, mendingan pakai mobil jenazah aja. Maaf Kong Haji, kunci mobil jenazah juga sama almarhum. Kan sering dipakai jalan-jalan buat pribadi juga. Tuh kan, semua fasilitas masjid aja udah kayak milik dia sendiri. Sampai kunci mobil jenazah aja dia yang kuasain. Astagfirullahaladzim. Udah, gotong. Jo, Gabri, bantuin. Siap Kong Haji. Baru juga sekali kerja gali kuburan, udah ngadepin hal yang aneh-aneh gua. Ini bawaan apes dari ente kali ini. Selambangan aja kalau ngomong. Hati-hati kalau ngomong. Jangan-jangan ini jenazah semasa hidupnya kelakuannya kagak beres. Oh, bisa jadi tuh. Iya Jim, bener ya. Nggak tahu. Sorry, gua mah tidak mau menggunjing orang yang sudah meninggal. Buset deh, berat apa depannya? Yang belakang gua mau gantian sama gua. Yang tengah nih ntar pindah ya, Bang. Berat banget nih depannya. Yang gede doang, yang depan gak mau. Mau. Tetap pegel nih. Aduh, capek, ngantuk. Kapan tidurnya nih? Bentar, tunggu jenazahnya datang dulu. Kalau kita udah kelar ngubur, baru dah bobo. Gila, tadi aja yang pesan liang kubur mintanya cepet-cepet. Giliran udah siap, mana? Belum juga datang jenazahnya. Ente nggak berendang melulu. Gak ada kelar-kelarnya. Udah kalau mau tidur, tidur aja duluan sono. Tidur di mana? Di mana aja, pojokan kuburan banyak tuh. Bawa pohon kek. Biar digerayangin tuh. Tuh. Begitu tuh. Tuh. Udah ngapa? Udah. Ayo tidur yuk. Apa sih tidur? Tunggu dulu bentar. Ini mestinya Kang Haji. Aduh, itu lagi direnovasi. Gimana urusan sih nih Kang Haji? Ya udah, kita cari musola atau masjid yang lain. Cari lagi. Iya. Mati Kang Haji. Makin capek lagi deh. Ayo gotong lagi. Ya dulu, gantian. Dulu, sini. Di sini nih tangan lu. Iya, Bang. Lu gede doang, mau di belakang tak makan duluan. Pelan-pelan lu. Aduh, Kong Haji. Ini Pak Bowo yang meninggal, kenapa kita ikut kesiksa kayak begini ya? Waktunya enak tidur di rumah sama istri dan anak. Ini malah kita gotongin mayit. Segala anak bini lu bakal alasan. Kalau anak bini lu lagi mudik. Yap. Daripada kita ngantuk di sini diem, kita susulin ke rumah duka aja gitu. Bener juga ente. Di rumah duka pasti banyak makanan. Bakal begadang. Aduh, makanan mulu dipikirin. Lapar ini. Habis ngegali. Ya juga sih. Yaudah ya. Dek, kita susulin jenazah yuk. Dek.
dia ngorok. Udah. Kasian kalau dibangunin anak baru. Ntar kalau dia bangun terus tahu dia sendirian, ketakutan dia. Udah, biarin aja, kita tinggalin. Hitung-hitung biar dia belajar berani. Ajar. Udah, tinggalin. Kalau itu gak setuju, ayo. Masa jadi penggali kubur jadi penakut terus. Udah, uji nyali sekalian. Gua aja nih anak ngelep ngeliat